Cinta butuh pengorbanan, bukan logika. Saudara-saudariku terkasih, ada berbagai macam logika, pendasaran, dan alasan yang muncul ketika kita dituntut untuk berbagi kasih dengan sesama. Dalam pengertian ini, bisa kita katakan bahwa cinta kita itu begitu rumit karena disertai perasaan takut, kehilangan, takut kekurangan, mungkin juga takut orang lain memiliki lebih dari yang kita miliki. Maka berbagai macam logika, pendasaran teoretis dan alasan kita pakai untuk membuat rumit cinta. Saudara-saudariku, mari kita melihat perbedaan tindakan Yesus dan tindakan manusia dalam artian para muridnya. Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Apa yang ada dalam pikiran Yesus adalah solusi. Di mana kita dapat membeli makanan untuk orang-orang ini? Lalu Yesus mengambil roti dan ikan yang dibawa oleh para muridnya. Ia berdoa mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti dan ikan itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Yesus bertindak dan berpikir spontan demi kebaikan dan keselamatan sesama manusia. Sementara kita juga melihat proses sebelum orang banyak itu makan. Terjadi diskusi begitu alot di kalangan para murid Yesus. Filipus berasionalisasi. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Sementara itu, Andreas dengan nada pesimistis, ada 5 roti dan 2 ikan. Namun apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudariku, cinta kita masih dikuasai oleh rasionalisasi dan berbagai mekanisme bela diri untuk menutupi pintu hati bagi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus, sebenarnya kita juga melihat bahwa cinta itu tidak rumit jika dilakukan secara spontan, tulus, dan penuh semangat pengorbanan. Cinta itu juga tidak rumit bila kita selalu memikirkan solusi bagi kebahagiaan, kebaikan, dan keselamatan sesama. Sebaliknya, cinta itu akan menjadi sangat rumit ketika ia ditempatkan dalam semangat cinta diri. Akan ada berbagai macam alasan untuk tidak melakukan dan tidak berbagi dengan sesama, hanya karena ketakutan merasa kekurangan, tidak memiliki, dan takut tersaingi.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap Yesus itu secara sederhana dibahasakan oleh Santa Teresia dari Kalkuta. Tidak ada seorang pun yang miskin sekali yang tidak bisa memberi apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang kaya sekali yang tidak pernah memerlukan bantuan dari orang lain. Artinya bahwa memiliki atau tidak itu bukan ukuran untuk saling berbagi kasih. Rasa syukur dan terima kasih mungkin bisa menjadi ukurannya. Jika kita melihat hidup ini dengan penuh rasa syukur, maka kita akan selalu berkecukupan. Bahkan apapun yang kita miliki, walau hanya berupa 5 roti dan 2 ikan, kita akan selalu tergerak untuk berbagi dengan sesama, terutama yang sedang sangat membutuhkan. Hal ini tentu sangat membutuhkan semangat pengorbanan diri para murid Yesus. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, mereka akhirnya bersyukur dan berterima kasih karena dianggap bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Semoga kita pun selalu bersyukur dan bergembira karena mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, terutama dalam semangat pengorbanan dan pemberian diri kita untuk kebahagiaan dan keselamatan sesama. Tuhan memberkati kita semua.